Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endang Wahyuningsih. Dan hari ini kita akan belajar tentang struktur dalam teks berita. Sebelumnya silakan dibuka LKS-nya halaman 7 dan 8. Ada materi yang bisa kamu jadikan referensi. Struktur teks berita jika digambarkan dalam sebuah bagan itu mirip piramida terbalik. Jadi kayak segitiga tapi yang paling banyak bagiannya itu di atas. Kenapa? Karena bagian yang paling penting itu berada di awal. Bagian yang paling banyak itu menggambarkan bagian yang paling penting. Jadi jika dilihat struktur teks berita itu ada 4. Judul, kepala, tubuh, dan ekor. Berarti yang paling penting itu adalah bagian kepala. Kalau judul itu pasti harus selalu ada ya. Ini penjelasannya ada di LKS halaman 7 dan 8. Struktur teks berita yang pertama adalah judul. Judul itu harus berada di bagian paling atas. Judul ini harus dibuat menarik. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu teras berita atau disebut lead. Bagian yang sangat penting merangkum keseluruhan isi berita. Pada bagian ini biasanya berisi 5W1H atau adik simba. Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasanya teras berita ini ada di paragraf pertama atau paragraf pertama dan kedua. Ketiga yaitu tubuh berita atau body, berisi peristiwa yang terjadi. Biasanya pada tubuh berita ini menjelaskan lebih lengkap apa yang dibicarakan pada teras berita. Atau bisa juga berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang terakhir yaitu ekor berita, bagian yang paling bawah. Bagian ini boleh ada, boleh tidak. Berisi informasi tambahan atau kurang penting. Ini Bu Endang tampilkan sebuah contoh dalam teks berita dan mencari analisis strukturnya. Yang pertama yaitu judul. Judulnya adalah Bio Farma mampu produksi vaksin COVID-19 hingga 250 juta dosis per tahun. Ini adalah judulnya. Kemudian teras atau lead beritanya biasanya berisi 5W1H atau adik simba. Ada kapan, siapa, mengapa, di mana. Kemudian setelah teras berita biasanya di bawahnya terdapat tubuh berita, yaitu berisi peristiwa yang terjadi, penjelasan secara lengkap. Kalau di teras tadi kita sudah diberitahu 5W1H-nya. Nah, kalau di sini kita diberi peristiwa yang lengkap. Jadi diceritakan bagaimana itu terjadi dan bagaimana prosesnya. Yang terakhir yaitu ekor berita. Bagian ini hanya berisi informasi tambahan atau kurang penting. Sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Contohnya seperti pada paragraf berikut ini. Dan itu saja materi kita hari ini mengenai struktur dalam teks berita. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya via WA Group atau pada kolom komentar. Sudah saya akhiri, semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.